Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi bersama saya Siti Nurjana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 1 Pendai, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata dari modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang akan dilaksanakan dalam tahapan observasi, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Pada objek pengamatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Jajang Kusnadi. Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Iya, Pak Jajang kan akan melaksanakan tahapan observasi. Nah, sebelum melaksanakan tahapan observasi, kita akan melakukan dulu pra-observasi. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan sebelum kita melakukan kegiatan observasi. Nah, yang pertama dulu ya, identitas dulu. Silakan Pak Jajang perkenalkan dulu ya. Saya Jajang Kusnadi, kebetulan merupakan rekan sejawat dari Ibu Siti yang merupakan calon guru penggerak. Saya mengajar IPS di SMPN 1 Pendai. Terima kasih. Iya. Nah, di sini kan tadi Pak Jajang akan mengajar IPS. Nah, itu pada kelas berapa? Kelas 9. Oh iya, kelas 9. Nah, tadi pelajaran IPS pada kelas 9. Nah, observasinya akan dilaksanakan kapan itu? Pekan depan. Saya kebetulan jam terakhir jam 14.30. Oh iya, tadi kan ditentukan jam 14.30. Tentunya itu butuh effort banyak ya. Betul soalnya sekali. itu di jam-jam rawan. Jam-jam rawan banyak ya. Ya. Sudah moodnya sudah hilang. Iya, betul sekali. Nah, di sini sebelum kita lanjut lagi ya ke area pengembangan, ada beberapa hal ya Pak Jajang yang akan saya tanyakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa saja gitu? Setelah nanti itu akan mempelajari tentang prioritas, yaitu tujuan pembelajarannya pertama setelah mempelajari pada bab ini, tentu siswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari tentang konsep kelangkaan sebagai dasar permasalahan ekonomi. Yang kedua yaitu siswa dapat menyusun skala prioritas kebutuhan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menghubungkan atau mengaitkan antara biaya uang dengan prioritas kebutuhan. Oh iya, itu kan yang telah tujuan pembelajarannya tentunya berdasarkan CP. Ya. Nah, di sini ada area pengembangan yang tidak dicapai Pak Jajang. Tentunya mungkin area pengembangannya di IPS-nya di bagian apa ya? Ini kan pada elemen nanti ada pengetahuan, kemudian ada aspek materi. Oh iya, itu untuk materinya tentunya IPS-nya ke bagian ekonomi. Iya, ekonomi. Iya, jadi elemen yang diambilnya dari IPS bagian ekonominya. Iya, bagus sekali ya. Mudah-mudahan itu dapat dicapai. Yang selanjutnya yang akan saya tanyakan, strategi yang digunakan itu apa? Strategi pembelajarannya? Dari sisi model, saya akan menggunakan PBL. Ya, problem-based learning. Kemudian dari sisi asesmen, tentu saya akan menggunakan quizzes menggunakan teknologi supaya nanti karena jam terakhir ini nanti mungkin motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran akan lebih karena menggunakan asesmennya menggunakan quizzes. Kemudian karena ini jam terakhir, kan jam terakhir, tentu saja anak-anak akan sangat lelah karena mungkin dia sudah mempelajari, sudah ke lapangan pelajaran olahraga, mati galanya sudah. Kemudian jam terakhir ya bagian IPS bagian saya, sehingga saya kecenderungannya nanti akan menggunakan PSE, pembelajaran sosial emosional. Tentunya ice breaking atau yel-yel apa yang akan saya di pembelajaran. Begitu. Apakah akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi juga? Iya, berdiferensiasi. Nanti sesuai kemampuan anak,
nanti kan ini PBL. Iya. Jadi nanti kalau yang diferensiasinya nanti dibagikan kelompok, kemudian nanti diberikan studi kasus yang berbeda-beda. Ada yang orientasi pada masalahnya, ada yang berdasarkan video, kemudian ada yang berdasarkan studi kasus. Ya. Tadi kan ada pembelajaran problem based learning. Iya. Tentunya harus dengan sinteks-sinteksnya juga Iya. ya dimasukkan Sudah dan dikerjakan. Oh iya. Terima kasih Pak Jang untuk pembelajarannya, untuk rencana aksinya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa terrealisasi nanti di kegiatan observasi. Amin, amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Siti Nurjana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 1 Pendai, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan melanjutkan aksi nyata saya dalam modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan sebelumnya kita telah melaksanakan pra-observasi masih bersama Pak Jajang Kusnadi. Nah, untuk sekarang kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Selamat siang Pak Jajang. Siang Ibu. Nah, semangat ya untuk melaksanakan observasinya. Siap, semangat. Iya. Nah, dalam kegiatan observasi ini saya akan membersamai Pak Jajang ya. Siap. Tentunya akan beberapa catatan yang akan saya catat dalam lembar observasi kali ini. Nah, bagaimana perasaannya untuk melaksanakan observasi kali ini? Alhamdulillah senang, tapi ada deg-degan juga, tapi mudah-mudahan nanti lancar. Ya. Semoga sukses ya dalam pelaksanaan observasinya. Amin, amin. Ya, silakan dilaksanakan. Siap Ibu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa silakan KM Ayi dipimpin untuk berdoa. Berdoa. Terima kasih. Fokus ya, apakah sudah siap? Kita cek dulu. Takut ada sampah. Silakan dicek. Bisa dicek belakang ada sampah ya? Dicek dulu kesiapan belajarnya, kita siapkan. Ini ada sampah. Kalau ada sampah dibuang ke tempatnya ya. Jadi kita fokus dulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Untuk itu mohon kepada adik-adikku untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia, airku, tanah tumpah
tarik napas, kemudian keluarkan secara perlahan. Mengeluarkan napasnya seperti kita menyedot itu minuman ya. Jadi silakan 1, 2, 3. Sudah relax? Sudah relax? Untuk itu kita lihat ekonomi dulu. Ekonomi luar biasa. Ekonomi luar biasa. Ekonomi luar biasa. Belajar ekonomi belajar ekonomi Oke, tepuk tangan. Baik, selanjutnya untuk selanjutnya kemarin kita sudah menerangkan tentang konsep ekonomi. Pada saat ini tentu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas daripada ekonomi. Maka pada saat ini kita akan masuk pada materi yang lebih menantang lagi, yaitu nanti kita akan masuk pada materi kelangkaan, kemudian skala prioritas dan biaya peluang. Untuk itu kita sudah konsentrasi, sudah fokus. Maka selanjutnya kita akan melakukan dulu assessment awal melalui quizzes ya. Oke. Silakan kodenya 720653. Kita lihat, ini kita jadikan dasar untuk pembagian kelompok nanti ya. Untuk pembagian kelompok. Terima kasih sudah mengikuti ini. Jadi nanti untuk ketua grupnya, ketua kelompoknya nanti ada Aina Mida, kemudian Isa dan Nabila, kemudian Aisyah. 3 kelompok saya ya. Jadi 3 kelompok. Kita 3 kelompok. Oke. Nanti yang untuk Aina Mida tolong dibantu untuk dalam kelompoknya, nanti dibantu karena kita kelompokkan secara heterogen sesuai dengan bakat dan profil belajar. Tapi kan di sini kita lihat kemampuannya dulu. Jadi berdasarkan kemampuan, nanti yang ketua kelompok untuk bisa membantu yang lain. Nah, selain nanti dibantu oleh kamu. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, kalian tak mampu menjelaskan dan memberikan contoh dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari tentang konsep kelangkaan sebagai dasar permasalahan ekonomi. Itu kata kuncinya ya. Jadi kelangkaan sebagai dasar permasalahan ekonomi. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran pada saat ini kita setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menyusun skala prioritas kebutuhan berdasarkan konsep kelangkaan dalam pengalokasian sumber daya yang terbatas dengan menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep tersebut. Nanti sumber belajarnya ada internet, nanti ada disediakannya kalau. Kemudian yang ketiga, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat membandingkan 2 alternatif pilihan dalam sebuah kasus studi pengambilan keputusan ekonomi dengan mengidentifikasi biaya peluang dari setiap pilihan tersebut. Ya nanti intinya kita nanti akan menyimpulkan hubungannya antara kelangkaan dengan biaya peluang. Oke? Hubungan antara kelangkaan dengan biaya peluang. Sudah jelas ya? Tujuan pembelajarannya sudah jelas. Pada kesempatan ini kita model pembelajaran kita adalah PBL, jadi berbasis masalah. Nanti Bapak akan membagi kalian 3 kelompok sesuai dengan bakat
kemudian sesuai dengan profil belajar dan kemampuan yang telah tadi diagnostik pada asesmen tadi pada kuisis ya. Oke, ada yang bertanya sebelum dilanjut ke bagaimana kita membagi bagian kelompoknya? Ya silakan. Maaf bertanya, untuk pembagian kelompoknya seperti apa ya Pak? Nanti dikelompokkan berdasarkan hasil diagnostik yang tadi. Jadi yang kemampuannya tadi ada Ai, kemudian ada Isa, kemudian Aisyah. Jadi ketua kelompok, ya. Jadi masing-masing kelompok nanti silakan dibagi-bagi tugasnya. Yang jelas siapa yang akan jadi pengetipnya, siapa yang akan jadi pemimpinnya, siapa yang akan mempresentasikannya nanti. Siap? Silakan dibagikan kelompok. Untuk kelompok pertama saudari Isa, siap? Ya, siap. Kemudian kelompok 2 pemimpinnya Aisyah, kelompok 3 Ayah. Silakan. Untuk kelompok 1 silakan tonton. Tadi ditonton untuk permasalahannya adalah permasalahan tentang kelangkaan. Silakan linknya telah dibagikan oleh Bapak. Ditonton di sana saja. Untuk kelompok ini silakan pada link itu ada masalah bikinkan skala prioritas. Nah di sini kan ada ada studi kasus seorang mahasiswa memiliki uang saku terbatas, tetapi ingin membeli buku, pergi konser dan membeli pakaian baru. Silakan didiskusikan, dijadikan skala prioritasnya seperti apa. Kemudian biaya uang yang hilangnya apa? Silakan didiskusikan. Untuk kelompok 3, silakan di sini Bapak Desa Sejahtera baru saja menerima dana desa sebesar 500 juta. Dana desa tersebut memiliki beberapa permasalahan yang perlu segera diatasi. Di situ ada permasalahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi. Silakan bikinkan skala prioritasnya ya. Silakan dibikinkan skala prioritasnya. Iya silakan. Solusi. Ini masalah utamanya tadi kan masalah kelangkaan. Ini soal kelangkaan. Ini yang disebabkan oleh perang. Ini kelangkaan disebabkan oleh perang. Tadi disebutkan masalah utama berarti pertama kekurangan gizi, ya kekurangan makanan, kemudian akses pada kesehatan. Ini ada masalah untuk kelompok yang ini ada masalah ini. Jadi Pak, untuk soal yang kita ini kan studi kasus. Ya. Nah, apakah menjawabnya itu hanya dari persoalan ini atau boleh menurut pendapat kita? Boleh, bagus. Boleh. Silakan ditambahkan menjadi pendapat. Jadi nanti kalau misalkan ada masalahnya kan sudah terfokus pada desa sejahtera. Ada beberapa yang harus diprioritaskan apa, kemudian nanti dihubungkan dengan biaya uangnya yang paling masalahnya minimal itu nanti dibagi dari biaya uang. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Bapak izin bertanya. Ya, ini. Untuk skala prioritas sebuah desa, Ya. apakah sebuah profesi itu menjadi prioritasnya atau tidak? Nanti kan kelangkaan itu kan atas dasar pertama sumber daya alamnya. Ya. Nah, kemudian sumber daya manusia pun berpengaruh. Jadi misalkan kalau pendidikan yang rendah Ya. itu akan berpengaruh pada
Tapi untuk itu kan bagaimana kita memprioritaskan yang utamakan. Jadi si efisien ini agar semua kebutuhan di desa sejahtera tersebut terpenuhi. Silakan. Tadi di mana tadi? Tidak ada. Terima kasih Pak. Yes. Dampak potensial seperti apa? Dampak potensialnya misalkan tidak terpenuhi gajah Karena kekurangan makanan, jadi akhirnya tidak terpenuhi. Oke, kita udah jenuh, sudah diskusi sekian lamanya, sangat lama. Mari kita refresh dulu ya. Kita refresh dulu, Bapak. Di sini ada tugas sederhananya. Tugas Anda hanya menyebutkan warna saja. Oke? Tugas Anda, Bapak Ustadzila, hanya menyebutkan warna saja. Bisa dilihat dulu ke sini. Najwa lihat dulu sini. Biar fresh kita ice breaking dulu. Satu kali lagi, tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Berarti merah, apa? Coklat, hijau, biru, itu apa? Kuning. Ini warna hitam coklat. Hijau. Kuning. Gak ada lagi bentar. Masih semangat. Ekonomi. 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 Belajar ekonomi. Belajar ekonomi. Tepuk semangat. Ayo tepuk semangat. Terima kasih. Lanjut diskusi. Diskusikan. Kalau sudah beres, silakan kelompok mana dulu yang akan presentasikan hasil diskusinya. Oh silakan kelompok Ani Hamidah ya. Silakan ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan studi kasus yang telah dipaparkan dalam soal. Berikut kami jelaskan oleh ketua. Silakan. Oke, saya mulai ya. Di sini ada studi kasus tentang Desa Sejahtera baru saja menerima dana desa sebesar 500 juta. Desa ini memiliki beberapa permasalahan yang perlu segera diatasi. Yang pertama, infrastruktur. Infrastruktur
Begini kan tadi sudah dibikinkan skala prioritasnya. Apakah ada biaya keluar atau ada hal yang tidak bisa dilaksanakan? Kan uangnya terbatas. Tadi dari studi kasus itu hanya 500 juta. Otomatis ada biaya keluar. Tahu biaya keluar berapa? Hasil tadi diskusi. Ya, tadi yang sudah kami diskusikan itu biaya keluar adalah nilai dari alternatif terbaik yang kita korbankan ketika kita membuat suatu pilihan. Oh, betul. Kalau membuat skala prioritas, kita mesti mengutamakan keinginan atau kebutuhan. Oke, untuk membuat skala prioritas kita seharusnya itu mementingkan atau mengutamakan suatu kebutuhan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. 1, silakan. Gisa dan Nabila Gopur ke depan. Sadanya semuanya ke depan. Silakan bisa. Mau disimpan di sini? Taruh di bawah saja. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang ada di video. Masalah yang ada di video. Masalah pertama, kekurangan gizi dan kekurangan makanan. Penyebab utama karena peperangan. Dampak potensial tidak terpenuhi gizi. Solusi memperbanyak konsumsi buah dan sayuran. Masalah yang kedua, kurangnya akses kesehatan. Penyebab utama, masalah infrastruktur kesehatan yang terbatas. Dampak potensialnya, kurangnya rumah sakit, kurangnya relawan-relawan. Solusinya, memberikan donasi dari negara lain. Masalah yang ketiga, kekurangan sumber daya alam karena perangan tidak mempunyai tempat tinggal. Solusi, menciptakan barang pengganti atau barang substitusi menghemat sumber daya alam. Yang kedua, melestarikan sumber daya alam. Dan yang ketiga, menggunakan energi alternatif. Sudah mungkin? Sudah. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa kelangkaan itu menjadi masalah utama dalam sebuah ekonomi? Dalam ekonomi. Jadi, Ya. kelangkaan adalah sebuah konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang merujuk pada kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia. Sederhananya, kita hidup di dunia yang penuh keterbatasan. Jadi karena terbatas, sumber daya yang terbatas, kemudian maka terjadi kelangkaan. Cukup? Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, sudah cukup. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan skala prioritas. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki atau dilakukan untuk bertahan hidup dan mencapai tingkat kesejahteraan dasar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk alhamdulillah diskusi kita telah selesai. Mari kita evaluasi tadi poin-poin penting yang telah kita diskusikan. Mari kita evaluasi bersama terkait dengan diskusi. Bagaimana tadi diskusi
simpulkan daripada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita tadi, Bapak ingatkan kembali, tujuan pembelajaran tadi adalah kita memahami kelangkaan sebagai masalah inti daripada ekonomi. Kemudian kita bisa membuat skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana kita menghubungkan antara kelangkaan dengan biaya keluar. Dan alhamdulillah tadi kalian sudah benar-benar memahami apa itu kelangkaan, bagaimana menyusun skala prioritas, bagaimana Anda membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Daripada studi kasus tadi dan permasalahan-permasalahan tadi kalian dapat alhamdulillah paham tentang hal tersebut. Asesmen Bapak telah membuat soal pada aplikasi Quizzes. Silakan kalian masuk dengan kode masuk 93642027. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini telah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagai penutup untuk kesimpulan dari penguatan dari Bapak untuk pembelajaran kali ini, pertama kita belajar tentang apa tadi? Tentang kelangkaan. Yang kedua kita belajar tentang prioritas kebutuhan. Bagaimana memilah antara keinginan dan kebutuhan. Kemudian biaya peluang, dan kalian bisa menyimpulkan bagaimana hubungan antara kelangkaan dan biaya peluang. Tadi sudah Anda sangat paham sekali. Itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi Anda jangan mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, atau cari biaya peluang. Yang harus menjadi biaya peluang itu adalah yang bukan kebutuhan tapi harus keinginan. Selanjutnya untuk kata-kata pada pembelajaran kali ini adalah akul ka'akbar. Apa yang kita pikirkan atau apa yang kita cita-citakan dengan fokus, dengan belajar tekun, dengan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan hal-hal yang lainnya, maka itulah yang akan menjadi takdir kalian ya. Jadi kami nanti yang akan menjadi takdir kalian itu adalah apa yang kalian pikirkan saat ini. Jadi silakan bercita-cita setinggi-tingginya, nanti insya Allah itu yang akan menjadi takdir kalian. Selanjutnya, mari kita refleksikan, renungkan untuk pembelajaran kali ini dengan menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Masih semangat? Silakan diisikan atau disampaikan hal masukannya, umpan balik untuk pembelajaran kali ini buat Bapak atau buat yang lain untuk perbaikan ke depan nanti. Untuk perbaikan kita nanti akan lebih menantang lagi. Kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Jadi nanti kita akan belajar yang lebih menantang lagi. Untuk itu silakan masukkan untuk pembelajaran kali ini. Lebih tepatnya kalau untuk bersama guru kami sering belajar dengan menyenangkan. Apa masukan yang? Ya, jadi masukan untuk teman-teman adalah semoga kedepannya ketika diskusi itu semuanya bekerja sama. Jadi bukan hanya Ada kolaborasi ya? Ya. Nanti umpan baliknya silakan ditulis ya di lembaran atau dicetkan ke Bapak saja. Kan kita sudah ada grup untuk kelas MA Salam ini, ada grupnya. Jadi silakan dicetkan ke Bapak untuk masukan bagaimana kita pembelajaran ke depan. Jadi silakan dipimpin doa oleh KM
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Siti Nurjana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 1 Pendai, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan melanjutkan aksi nyata saya tentang modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada saat ini saya akan melakukan tahapan pasca observasi yang dia akan ditemani bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Jajang Kusnadi, dan juga dibersamai dengan Bapak PP, Bapak Dadan Misandani. Selamat siang semuanya. Pada kali ini kami akan melaksanakan tahapan pasca observasi. Pak Dadan, izin saya untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama Bapak Jajang Kusnadi. Ya, baik, silakan. Semoga lancar ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi ya di dalam tahapan pasca observasi. Yang sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan observasi, diawali dengan pra-observasi, dilanjutkan dengan kegiatan observasi, dan yang terakhir sekarang itu pasca observasi. Nah, sebelum kita melanjutkannya, saya akan menyebutkan dulu tujuan dari kegiatan ini. Ya, tujuan dari kegiatan pasca observasi itu yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kegiatan observasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan ke Pak Jajang, bagaimana perasaan Pak Jajang setelah melaksanakan observasi di waktu itu? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang sekali dan bahagia bisa melaksanakan observasi. Banyak hal yang saya dapatkan, peningkatan kompetensi diri saya pribadi dan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang saya miliki. Sangat senang bisa observasi. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak Jajang, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa saja? Ada 3 tujuan pembelajaran dalam observasi yang kami laksanakan. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi yang saya sampaikan itu, siswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari tentang konsep kelangkaan sebagai dasar permasalahan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menyusun skala prioritas kebutuhan berdasarkan konsep kelangkaan dalam studi kasus. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik diharapkan dapat membandingkan alternatif pilihan dalam sebuah studi kasus, pengambilan keputusan ekonomi dengan memperidentifikasi biaya keluarga. Terus yang selanjutnya akan saya tanyakan, karya pengembangan yang telah Bapak laksanakan di kelas itu apa saja? Pertama, potensi kemampuan dalam pengetahuan dalam tentang biaya peluang, kemudian tentang bagaimana membuat skala prioritas yang dituangkan di dalam studi kasus. Yang selanjutnya, apakah area pengembangan yang telah Bapak lakukan itu sudah berhasil dilakukan atau efektif? Kalau berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan terkait studi kasus yang diberikan pada siswa mengenai biaya peluang dan pembuatan skala prioritas siswa, itu alhamdulillah mereka bisa membedakan mana yang menjadi biaya peluang, kemudian bagaimana kaitannya dengan ekonomi, biaya peluang dengan ekonomi. Jadi kalau itu kan rata-rata 70-80. Kalau di rating, Ya, di angka 70-80 itu yang sangat baik sekali ya, karena untuk di keadaan kita ya, untuk nilai 70-80 itu sangat luar biasa sekali bagiannya. Di sini tadi banyak
Pajang telah disebutkan area pengembangan, terus kalau di rating tadi sudah tingkat keberhasilannya sekitar 70-80%. Nah, yang selanjutnya yang akan saya tanyakan, apakah ada kendala gitu ya? Tentunya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, apakah ada kendala yang Pajang rasakan gitu? Tentu ada, tidak ada yang sempurna dalam berbagai hal, terutama dalam mengajar. Mengajar itu sangat sulit karena bagaimana kita bisa memfasilitasi seluruh siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Walaupun saya menggunakan diferensiasi. Salah satu kendalanya karena pada saat diskusi anak-anak itu ada yang aktif total, full itu aktif, kemudian dia aktif, sangat aktif, tapi masih ada beberapa anak yang pasif, yang tidak memberikan argumentasi, yang tidak memberikan masukan pada dalam diskusi kelompok. Oh iya, jadi kendalanya masih ada saja anak yang belum aktif ya, masih pasif ya, ketika berdiskusi. Oh iya, ya kalau melihat tadi kata Pak Jajang ada sekitar 30% ya yang misalkan yang belum aktif gitu. Nah, kenapa hal tersebut menjadi kendala bagi Pak Jajang? Kan saya itu dalam pembelajaran itu memberikan studi, ada kasus, kasusnya ada kasus tentang tentang prioritas, tentang skala prioritas yang dia harus dipecahkan masalahnya, didiskusikan bersama teman-temannya. Jadi mereka itu ada yang dominan, kadang yang tidak dominan, ada yang itu siswa namanya Hamidah itu dominan dalam berdiskusi, sehingga kadang yang lainnya jadi pasif karena kedominanan, Karena terlalu aktif. iya terlalu aktif yang satu. Ada lagi yang ya kendala itu emang jadi masalah kan, yang saya inginkan adalah bagaimana mereka memberikan masukan, berdiskusi, berkolaborasi satu sama lain untuk memecahkan masalah dalam studi kasus yang saya berikan. Iya. Tadi kan Pajang menjelaskan apa saja. Terus rencana ke depan apa yang akan Pajang lakukan? Pertama hasil dari setelah melaksanakan pembelajaran, tentu hal yang paling utama adalah memotivasi agar seluruh siswa bisa aktif, kemudian mereka dapat menggali berbagai sumber untuk melengkapi diskusinya. Jadi nanti saya mungkin ke depan mengajar itu akan lebih bagaimana memotivasi siswa agar aktif, agar bisa mandiri dalam belajar, agar mereka itu benar-benar menunjukkan kebutuhan, kehausan akan ilmu. Nah, dan itu mungkin sangat, walaupun sulit juga, tapi saya mungkin akan mencoba dengan pendekatan dengan mendekati anak yang pasti yang sudah ada catatan di saya, agar mereka di materi-materi yang lebih menantang lagi itu bisa lebih aktif. Oh iya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan rencana Pajang tersebut? Kira-kira akan direalisasikannya kapan itu? Minggu depan kan saya tiap hari ngajar, minggu depan juga ngajar lagi. Oh iya. Ngajar lagi. Jadi bisa dilaksanakan. saya kan guru, otomatis setiap ada jadwal pasti mempersiapkan perencanaan untuk mengajar. Jadi alhamdulillah dari hasil observasi ini jadi mendorong saya untuk melakukan perbaikan dari kelemahan yang telah saya laksanakan. Oh iya. Terima kasih sekali Pak Jajang. Mudah-mudahan apa yang Pak Jajang rencanakan tersebut bisa terrealisasi dengan baik. Terus kedepannya bisa mengoptimalkan apa yang Pak Jajang rencanakannya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di kemudian hari. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Jajang. Sama-sama. Baiklah, karena percakapan saya sudah beres, maka dari itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Dadan untuk memberikan umpan balik dari apa yang
dari percakapan antara saya dan Ijam tadi. Terima kasih Bu Siti yang sudah melaksanakan kegiatan coachingnya yaitu dengan pasca observasi. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Daja yang sangat bersedia membantu Bu Siti dalam setiap kegiatan, khususnya dalam kegiatan pasca observasi ini. Mungkin dari saya, dari kegiatan yang Bu Siti laksanakan sebagai coach, melaksanakan coaching di pasca observasi, menurut saya prinsip-prinsip coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Siti itu sudah prinsip-prinsipnya sudah terlaksana, mulai dari kemitraan di mana ada tujuan yang ditetapkan oleh rekan sejawat dengan ibu ketika pasca observasi. Kemudian juga ibu sebagai coach tidak terlihat adanya menggurui atau memberikan nasihat atau saran yang diberikan, tetapi menggali potensi yang dimiliki oleh coaching gitu kan. Kemudian juga prinsip yang kedua adalah prinsip kreatif, di mana dalam percakapan coaching pasca observasi ini Bu Siti dengan Pak Jajang terlihat adanya percakapan dua arah antara coach dengan coachee. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Kemudian tidak ada pertanyaan yang menyudutkan gitu ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jajang ketika observasi, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Kemudian prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan tadi dari percakapan Bu Siti dengan Pak Jajang sudah terlihat percakapan yang menghasilkan tindak lanjut yang konkret ya, yang kemudian nanti perbaikan yang Pak Jajang tadi rasakan akan diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih Bu Siti dan Pak Jajang, tetap semangat. Mudah-mudahan diberikan kelancaran terus dalam mengajarnya dan juga pembelajarannya semakin meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Bapak Dadan, dan terima kasih juga untuk Pak Jajang atas waktunya dan bantuannya kepada saya. Demikianlah aksi nyata saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.